Kaget, saya pribadi kaget mendengar pernyataan beliau untuk masalah penyelenggaraan pembangunan ini dan demi masyarakat saya yang bekerja di bidang itu. Pada intinya seperti itu kalimat beliau. Saya pasang badan. Saya akan tetap memberlakukan surat edaran. Aduh, aku tinggal diam lagi. Apa harus kutengkar dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Hari ini kami sengaja datang ke kantor DPM STP Kabupaten Berau dalam rangka kembali melanjutkan persoalan galian C yang hingga kini sudah bertahun-tahun memang tak kunjung menemukan jalan keluar penyelesaian yang baik, di mana suka tidak suka bagi masyarakat, pengusaha, ataupun pihak-pihak yang mengambil material galian C, baik pasir, batu, tanah uruk, dan segalanya, itu tentu saja dapat dikatakan illegal mining karena memang mengingat perizinan yang memang tak kunjung dikantongi. Ini wajib saya tanyakan, karena memang sudah kejadian. Ibu Bupati saat hearing di Dewan dengan para penambang pasir, dalam tanda kutip, punya niat baik untuk membantu persoalan ini supaya bisa terselesaikan. Dan saat itu dalam hearing beliau bilang pasang badan untuk persoalan ini, sehingga muncullah kebijakan dispensasi berdasarkan surat edaran yang terdahulu. Bapak menilainya gimana? Apakah ini bukan langkah blunder atau jebakan Batman, Pak? Masalah jebakan Batman itu istilah permainan politik lah. Ya. Tinggal kita menilai pernyataan beliau itu muncul seketika kah? Atau muncul atas dasar hati nurani. Kalau dia muncul seketika, berarti kan tidak ada proses inkubasi. Dan itu pertemuan, bukan pertemuan bupati. Bapak hadir kan waktu itu? Hadir. Ya, betul. Itu pertemuan dewan. Dewan yang mengundang kok. Seharusnya dewan dulu memutuskan, muncullah keputusan dewan, serahkannya kepada bupati. Bupati panggil orang-orangnya, baru membuat keputusan. Nah, saya justru lebih khawatir beliau itu atas dasar hati nurani, sehingganya tidak ada proses inkubasi segala macam. Kaget, saya pribadi kaget mendengar pernyataan beliau untuk masalah penyelenggaraan pembangunan ini dan demi masyarakat saya yang bekerja di bidang itu. Pada intinya seperti itu kalimat beliau. Saya pasang badan. Saya akan tetap memberlakukan surat edaran. Aduh, aku tinggal diam lagi. Apa harus kutengkar di hadapan? Tidak mungkin, marwah. Marwah. Aku tidak punya etika. Marwah. Tidak punya etika pemerintahan karena orang birokrasi. Setelah bubar, aku berikanlah pandangan kepada dewan. Dewan seharusnya, dewan kan mengundang Pak Menteri Paripai. Seharusnya dewan berkeputusan dulu, kirim kepada bupati, baru bupati membuat langkah kebijakan. Betul, itu yang benar mekanisme pemerintahannya. Sekarang surat edaran itu terbitnya tanggal 21 Januari. Tanggal 2 Februari sudah ada PP. Secara hukum beliau melanggar. Betul, sudah gugur duluan. Iya, seharusnya sudah gugur duluan. Nah, tapi terakhir sebelum pada tugas Suma pensiun, pada tugas Suma sudah membuat pernyataan. Bupati ingin mencabut surat edaran. Artinya clear lah itu ya. Clear lah itu masalahnya. Mudah-mudahan tidak sempat dijalankan. Bukan tidak sempat jalan. Saat itu. Besoknya sudah orang menambang lagi. Nggak, maksud saya, mudah-mudahan kawan-kawan yang sudah menjalankan ini tidak ada sangkut pautan dengan hukum. Itu maksudnya. Nah, itu aku kurang tahu. Langkah hukum kan mana bisa kau apa-apakan? Betul. Nggak bisa kau halangi karena hukum panglima gitu. Ya, betul. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang melapor ke sana ke sini. Bisa saja kan karena muatannya politis. Atau merasa sakit hati, dendam. Dalam hatiku mudah-mudahan jangan lagi aku lagi difitnah orang. Sekarang kita mengkerucut pada persoalan solusi, Pak.
apa langkah pemerintah kabupaten yang sekiranya dapat membantu semua pihak ini, tapi legal secara hukum? Saya boleh orang di luar sana mengatakan seperti orang yang berdiam diri. Katakanlah notabene aku ini disisihkan, aku ini dimusuhi. Silakan. Tetapi aku membangun komunikasi yang intens dengan BKPM, karena di sini adalah katakanlah garis koordinasinya. Garis koordinasinya. Kemudian aku membangun komunikasi intens dengan SDM. Semua jawabannya itu apa? SDM kami sudah menyerahkan, mendelegasikan kepada BKPM. BKPM menjawab semuanya ini akan kita jalankan melalui mekanisme OSS sesuai dengan amanat PP5. Nah, permasalahannya satu Pak, OSS kita ini masih versi yang lama, .1 versi lama. Ya, belum di-upgrade. KLBI-nya belum mengantisipasi secara keseluruhan seperti diamanatkan oleh PP5. Bapak kan tahu katanya, urusan pertambangan dari dulu tidak masuk dalam komunitas OSS, kasarnya begitu. Kemudian DLHK yang menerbitkan izin lingkungan tidak masuk dalam komunitas OSS karena dia mengatur sendiri dari sisi online sistemnya. Karena di situ ada jarak waktu. Jadi kuncinya belum connect ini Bang. Nah, kuncinya jawaban BKPM, Bapak tunggu barang 1 bulan lah kurang lebih. Kita akan terbitkan NSPK-nya yang 2000 lembar itu. 2000 lembar yang di PP5. Artinya lampiran PP5. Akan muncul nanti NSPK. Dan itu NSPK berlaku secara nasional. Jikalau ada keterkaitan kewenangan kabupaten, Bapak tinggal adopsi NSPK itu menjadi NSPK Kabupaten Berau. Artinya Pak, supaya masyarakat yang nonton ini mudah memahami, dengan komunikasi yang Bapak lakukan saat ini, ya, secara sederhananya aplikasinya nanti bagi masyarakat itu yang mereka berdua itu hasil komunikasi intens. Dia datang ke sini terus-terusan, apalagi yang kami buat, kepenuhi ini, apalagi kami buat menurut petunjuk. Artinya sederhananya, pemerintah Kabupaten Berau melalui DPM STP itu siap membantu segala proses yang masyarakat kendalakan. Jadi, komunikasikan atau gimana? Selama ini kan surat edaran itu nomor 2 surat edaran itu DPM PTSP melakukan fasilitasi terhadap mereka yang ingin melakukan proses perizinan. Sudah kuberi penambang 14 orang itu datang 3 orang wakilnya ke sini disertai LSM. Kujelaskan penuhi ini, penuhi ini, penuhi ini. 4 macam di kabupaten ini. Masa kau nggak bisa memenuhi KTP? Ya kan? Sangat mudah kan, fotokopi KTP. Nah, kemudian yang kedua, jikalau dia berbadan hukum, maka KBLI-nya masuk ke badan hukum. Maka akte pendirian. Nah, kalau kau jaku berbentuk PT, ribet. Kok ribet? Bukan saja aku rekomendasi dari Kadin segala macam. Nah, Kadin kan rekomendasinya itu di provinsi bukan di sini. Kau mau enggak bolak-balik? Ku sarankan, kamu orang ini 14 kan? Yang aku tahu 14. Begitu masuk ke dewan bertambah jadi 18. Bentuk koperasi. Datang ke Senestio berurunan 14 orang. Bikin akta notaris pendirian koperasi. Koperasi kami koordinasikan. Oh, sudah bisa Pak, 9 orang bisa. Pendirian koperasi itu. Nah, ini apalagi 18 orang. Bisa. Ada pengurus, disahkan ke notaris. Notaris nanti yang mengurus mendaftarkan ke AHU 3 hari keluar. Nah, 2 sudah persyaratanmu terpenuhi. Yang ketiga waktu itu belum keluar PP 22.
Dia luasannya hanya 50 kali 30, 10 kali SPPL. SPPL itu aku yang mengesahkan, DLHK yang menilai. Formatnya kami beri ini format SPPL. Bawa ke sana, nanti terjadi komunikasi seperti kita ini. Nah, dinilai sana, oh ini layak SPPL-nya. Itu kan surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Nah sekarang pengelolaan lingkungan itu apa saja di sana sih? Ya cuma bagaimana air itu jangan sampai tercampur kimia segala macam. Kau menambang pasir. Ya, seperti Bapak jelaskan tadi lah itu. SPPL. Nah, habis itu begitu SPPL, tinggallah rekomendasi kepala daerah. Informasi tata ruang. Rekomendasi dari BWS, 3 rekomendasi keluar. Nah, informasi tata ruang keluar bahwa penambangan ini direncanakan di titik koordinat sekian, dibawa ke BWS. BWS lengkap uraiannya dengan sistem penambangannya di mana titik koordinat. Keluar dari BWS, nah kepala daerah merujuk kepada 2 rekomendasi BWS. Begitu selesai, Bapak langsung ke Jakarta, biayai 1 orang pengurus itu, pengurus koperasi. Nah, kalau sampai di Jakarta itu terjadi antrian panjang, wajar karena se-Indonesia mengurus hal yang sama. Nah, sekarang komunikasi kami intens dengan BKPM segala macam. BKPM sedang melakukan komunikasi intens dengan Depdagri. Apakah ini nanti dilimpahkan, didelegasikan kepada gubernur? Kalau ke bupati nggak mungkin. Kemungkinan akan didelegasikan kepada gubernur kembali. Nah, pada saat itulah gubernur membuat perda atau pergub yang mana salah satunya aturan bermainnya mengantisipasi yang tidak ada wilayah izin usaha pertambangan. Ya, kayak Berawi ini tadi di RT/RW-nya. Maka itu harus ada perubahan perda RT/RW lagi. Kalau kau merubah perda RT/RW panjang lagi. Sejenis rekomendasi bahwa apabila penambangan galian itu dilaksanakan di sungai, ya cukup pencemarannya yang diperhatikan dan tidak mengganggu alur pelayaran sungai. Kalau memang dia melakukan penambangan malam, ya ada rambu-rambu lah lampu di situ. Aneh juga ya kok RT/RW kita nyata-nyata kita wilayah penambangan. Nah, karena waktu itu, karena aku kan aku di Bopeda dulu. Tuh, permasalahan kita itu apabila kita berani mencantumkan wilayah pertambangan pasir, kita harus mencantumkan berapa potensi datanya, pasirnya. Potensi dan segala macam. Kita nggak punya data itu ya. Nggak punya. Kemudian batu gunung itu kan ada yang berada di kawasan budidaya kehutanan. Nah, nggak boleh itu. Kayak si Damin yang pakai dulu kan. Nah, tapi rekomendasi dia sistemnya pinjam pakai dan tidak merusak hutan. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Ini kendala, ini kan kalau hitungan bisnis bagi pengusaha ataupun masyarakat yang menjalaninya. Ketika dia harus urus izin galian C yang setara cara pengurusannya dengan izin batubara, kos yang dikeluarkan kan lumayan. Nah, sementara mereka punya nih spot-spot gitu, tidak pada areal-areal yang luas. Artinya ketika dihitung itu tidak visible. Contoh paling nyata adalah dialami kontraktor. Pada saat dia mengerjakan proyek pembangunan di suatu wilayah, dia memerlukan galian C yang sementara dia tidak punya izinnya. Untuk ngurus perizinan itu kan tidak visible, Pak, dengan nilai proyek yang ada. Nah, ini kendala. Bapak nilai itu gimana? Jangan didekatkan pendekatan ekonomi dengan pendekatan hukum. Nah, kalau pendekatan hukum itu tentu berbenturan. Mau tidak mau harus dilakukan. Makanya selalu saya berucap, khusus masalah pasir, tidak ada jalan lain, harus urus izin. Kalau pendekatannya hukum. Nah, kalau pendekatannya ekonomi, panjang ceritanya. Nah, sekarang apakah pendekatan hukum ini regulasinya bisa mengikuti terhadap kebutuhan ekonomi atau tidak? Nah, kalau fokus kita terhadap pendekatan pertumbuhan ekonomi, harus segera diciptakan pendekatan regulasinya. Maka kan ini saya sempat
tanyakan dengan ketua Gapensi saat wawancara pertama, itu udah jawabannya. Sementara harga satuan kita di proyek pemerintah tidak mungkin bisa ngikutin harga yang sekarang gitu. Itu pasti kontraktor itu menjerit pasti. Yang nyata sekarang, apabila kita pendekatannya ekonomi, aku bukan orang sarjana ekonomi, cuma aku kepingin belajar masalah ekonomi. Pengaruhnya adalah multi effect flyer. Oke. Ya kan? Yeah. Multi effect flyer. Apabila ini tersentuh, di hilir-hilirnya ini tersentuh Ikut semua. juga otomatis. Ikut ya. juga kan. Nah, sekarang aku ketawa sendiri wawancaramu dengan si Ketua Gapensi. ya. Pernahkah Gapensi memberikan masukan terhadap permasalahan ini? Sering Pak dia hearing di Dewan, bahkan berangkat ke provinsi. Jangan ke Dewan. Ke Dewan itu fungsinya legislasi mengesahkan apa yang sudah masuk. Kepada pemerintah daerah audiensi. Ini masukan kami. Kalau pendekatannya pendekatan ekonomi, maka ciptakan regulasi secepat mungkin. Nah, kalau pendekatannya hukum, ya ciptakan regulasi. Nah, cuma permasalahannya, ini regulasi bukan di ranah kewenangan kita. Oke, paham saya maksud Bapak. Nah, aku sudah sarankan, masih zaman Bagus Tamsono sudah sarankan. Apa sih susahnya mempengaruhi Israel? Dari sisi pendekatan politik. Oke. Ya kan? Nah, satu payung. Nah, apalagi Ibu Junior sih, dia punya hubungan nasional. Betul. Ajak pemerintah lain yang kasusnya sama. Se-Kalimantan Timur. Sama kasusnya. Sama kasusnya. Nah, berangkatlah rame-rame. Terjadi desakan. Minimal datangnya itu kepada Dirjen otonomi daerah. Nah, minimal lah. Datang di situ. Biar dia suarakan. Iya. Ini ada apa? Gubernur berserta bupati. Kalau perlu berserta ketua dewannya. Kompak. Ya, kalau bisa kan memenuhi standar prokes. Nah, iya kan? Oke. Nah, artinya kapasitas di sana 10 kali 2 bupati, wakil bupati, berarti 20 plus gubernur di PMPTSP provinsi, ya nggak sampai 30 orang. Masa Depdagri tidak punya ruang rapat yang bisa memenuhi kapasitas kurang daripada 50. Nah, kusarankan itu, tapi tidak jalan. Nah, kalau ini sekarang masyarakat kita ini pintar, selalu dibentur-benturkan urusan periuk, urusan nafkah, dengan urusan pekerjaannya. Saya rela mati Pak, saya rela dihukum, yang penting keluarga saya bisa makan dan bisa minum. Ya kalau kau bisa dihukum, bisa makan kalah gini. Ya, pendekatannya gitu. Oke. Terakhir Pak, supaya publik yang dengar ini juga setidaknya ada harapan untuk persoalan kalian yang Bapak mau sampaikan. Sekarang begini, kalau pendekatannya pendekatan hukum, tidak ada pilihan lain. Prosesnya harus kita lewati, harus kita urus. Nah, kami sesuai surat edaran itu, kalau belum juga dicabut, maka fungsi kami memfasilitasi. Kami siap melakukan bimbingan. Ini kau penuhi, ini kau penuhi, ini kau penuhi. Habis itu kan habis tugas itu. Sesuai amanat yang disampaikan oleh kepala daerah. Nah, tinggal permasalahannya, ini pendekatan yang paling sulit dilakukan. Kalau dia ngomong, kemana kami cari uang untuk itu Pak? Itu sudah masalahnya. Itu kan permasalahan pokoknya yang tidak pernah terungkap. Nah, apa sekarang kepala daerah datang ke Jakarta menguruskan itu? Atau kepala dinas di PMPTSP menguruskan izin itu? Tidak mungkin dilakukan kan? Penilaian orang macam-macam, jadi calo lah, jadi inilah. Nah, jadi tidak alasan lain. Aku pun menyampaikan ini sakit di dalam hatiku ini lah. Tidak ada alasan lain kalau ini masalah dilegalkan, harus diurus izinnya. Oke, baik. Tinggal satu pengharapan. Jawaban dari BKPM ini mungkin saja akan didelegasikan kepada gubernur. Mudahan itu benar. Kalau itu benar, separuh sudah perjalanan urusan itu kan terpotong. Kedua, kesempatannya lebih banyak karena yang diurus nggak banyak, menjadi lebih sedikit.
Dan masalah ini sudah diurus oleh DPM PTSP. Tinggal satu di hujung acaranya. Apakah RT RW provinsi itu mengantisipasi? Itu juga Itu aja. informasi yang kami dapat, provinsi kayaknya akan akan melakukan revisi RT RW-nya. Revisi boleh-boleh saja, hanya informasi. Hanya merevisi lampiran. Betul. Nah, cuma tinggal satu, kita jujur. Persyaratan merevisi itu potensinya harus digambarkan. Ada datanya, ada katanya. Nah, itu dia. Kita pun tidak punya data itu. Baiklah Pak, kalau begitu makasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami. Ya, dan kami berharap dengan wawancara ini, diskusi ini, masyarakat bisa lebih memahami dan bisa pelan-pelan untuk bagaimana supaya izin galian C mereka bisa terbit sehingga tidak ada lagi sentuhan-sentuhan dengan persoalan-persoalan hukum dan kita semua bisa dapat berjalan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Nah,